Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala Imam Al-Ghazali rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Mustasfa min Usulul Fiqhi, sebuah kajian ilmu usul fiqh yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, di mana beliau menggunakan pendekatan-pendekatan mantiki di dalam tulisan ini. Untuk itu mohon disimak, dikaji dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adillatu, maka adapun dalil-dalil. Ia adapun adillah, maksudnya dalil-dalil hukum. Itu Alkitabu berupa Al-Quran, wa sunnatu dan sunnah, wal ijma'u dan ijma' faqat saja. Artinya di dalam tulisan beliau, di dalam risalah ilmiah ini, Imam Ghazali mengemukakan bahwa dalil hukum itu ada 3, yaitu Al-Quran, hadis dan ijma' saja. Beliau tidak menambahkan qiyas sebagai dalil hukum, karena menurut beliau bahwa qiyas itu bukan dalil. Yang namanya dalil yaitu kitab dan sunnah dan ijma'. Sementara qiyas itu adalah sebuah alat, ya, alat untuk melakukan istimbat hukum atau pisau analis, ya, pisau analis dari seorang mujtahid ketika beliau harus mengistimbat dari sumber Al-Quran dan hadis. Sehingga qiyas itu oleh beliau tidak dimasukkan menjadi adillatul hukmi, tidak menjadikan bagian daripada dalil-dalil hukum, karena dalil hukum atau sumber hukum itu adalah kitab, sunnah dan ijma'. Wa qaulu rasuli, sementara adapun ucapan Rasulullah, innama yasbutu, bahwasanya menjadi ketetapan, sidquhu, akan kebenarannya qaul Rasul. Sementara dawuhnya Rasul itu menjadi sebuah ketetapan, ya, sebuah ketetapan kebenarannya. Sehingga wa qauluhu, dan adanya qaul Rasul itu hujjatan, menjadi hujjah fi ilmil kalami, di dalam kajian ilmu kalam. Kata beliau bahwa apa yang menjadi dawuhnya Rasulullah itu adalah sesuatu yang harus diakui akan kebenarannya, diakui kebenarannya, dan sehingga diakui kebenarannya, maka qaul Rasul itu sekaligus menjadi argumentasi atau menjadi hujjah di dalam kajian ilmu kalam. Bicara ilmu kalam itu adalah satu kalamullah qaimun bidzatihi, itu kalamullah, sebuah dawuhnya Allah atau ucapan Allah qaimun bidzatihi, yang berada di dalam zatnya Allah. Artinya tidak bisa dipisahkan, yang mana bahwa kalam huwa qadimun, ya, sifatun min sifatihi, yang merupakan menjadi sifat qadim dari sifat-sifatnya Allah. Karena kalamullah itu, nah ini pendekatan secara logika ya. Karena kalamullah itu sulit untuk membuktikan secara ilmu pengetahuan tentang kalamullah itu, ya. Artinya bahwa wahyu yang disampaikan, yang diberikan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi itu kan tidak bisa dibuktikan secara rasionalitas, tidak bisa didengarkan, tidak bisa dibuktikan juga tulisan-tulisan itu. Bagaimana cara ketika Allah menyampaikan
kalamuhu atau wahyunya melalui Jibril kepada Nabi itu kan tidak ada saksi. Secara logika kan tidak bisa dibuktikan. Karena tidak bisa dibuktikan, maka Rasulullah sebagai bukti kebenaran terhadap kalamullah itu. Makanya innama yasbutu sidqu wa kaunu hujjatan fi ilmil kalam. Karena dengan mempercayai kepada Nabi, di mana mempercayai membenarkan apa yang disampaikan Nabi itu sekaligus menjadi hujah terhadap kalamullah. Bahwa Nabi memang menerima kalamullah, gitu loh. Ya, sehingga logika itu masuk nanti ketika Nabi menyampaikan kalamullah itu betul-betul adanya. Beliau menyampaikan ayat demi ayat kepada sahabat, beliau menyampaikan dalil demi dalil dari Al-Quran itu langsung melalui Rasulullah SAW, sehingga ucapan Nabi ini menjadi hujah. Dan sekaligus apa yang disampaikan Nabi itu sebagai sesuatu yang menjelaskan terhadap kalamullah akan kebenarannya. Jadi cukup dengan membenarkan kepada Nabi itulah menjadi hujah di dalam kajian ilmu teologi atau ilmu kalam. Faidan kalau begitu, al-mutakallimu adapun seorang teolog, huwa adapun teolog al-mutakafilu adalah orang yang mampu mengakomodir, orang yang mengakomodir biisbati mabadil ulumid diniyati, akan menetapkan, akan ketetapan dari prinsip-prinsip dasar ilmu-ilmu yang bersifat agama kuliah secara keseluruhan daripada ulum. Sementara tugas dari seorang teolog adalah dia adalah orang yang mengakomodir, yang mengumpulkan, yang mengakomodir atau yang mengumpulkan terhadap ketetapan dari prinsip-prinsip dasar ilmu yang bersifat agama kuliah secara keseluruhan. Waya adapun apa itu al-ulumud diniyah, itu juz'iyatun namanya, juz'iyah ilmu partikel, ilmu yang bersifat partikel, artinya bersifat spesifik. Ketika apa itu bil idhofati, dengan dikaitkan atau disandarkan ilal kalami kepada kalamullah. Artinya bahwa disiplin ilmu ya yang disebut dengan ilmu juz'iyah ini itu akan menjadi disebut ilmu juz'iyah bila mana dikaitkan dengan ilmu kalam. Dengan ilmu kalam. Artinya dalam kata lain bahwa ilmu kalamlah yang nanti akan menurunkan turunan dari disiplin-disiplin ilmu itu, dari ilmu kalam sumbernya. Maka itu fal kalamu, maka adapun ilmu kalam, wa adapun kalam itu al ilmul a'la, ilmu yang paling tinggi birutbati, di dalam susunannya atau di dalam pangkatnya, di dalam urutannya. Jadi ilmu kalam lah ya yang merupakan ilmu yang tertinggi posisi itu. Karena apa? Argumentasinya adalah karena minhu dari ilmu kalam, itu minhu dari ilmu kalam an-nuzulu, turun menjadi turunan ila hadil juz'iyati, kepada apa? Disiplin ilmu yang bersifat partikel ini. Jadi setelah ilmu kalam, maka kemudian akan menurunkan disiplin-disiplin ilmu. Apakah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu fikih, dan ilmu usul fiqh, itu semua merupakan turunan daripada ilmu kalam. Maka itu faidza qila, maka apabila ditanyakan atau dikatakan fal yakun, maka adakah bahwa ilmu kalam itu min syartil usuli, termasuk adakah kalam itu termasuk syarat menjadi seorang ahli usul fiqh wal faqihi, dan menjadi seorang ahli fikih, wal mufassiri, dan menjadi seorang ahli tafsir, wal muhaddisi, dan ahli hadis. Jadi ini pertanyaan,
Adakah ilmu kalam itu akan menjadi syarat atau dijadikan syarat bagi seorang ketika akan mendalami usul fiqh atau ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis? Nah, itu ayyakuna ada apa kalam qad hasola sungguh telah menggapai qad hasola an ayyakuna ada siapa al qad hasola sungguh telah memperoleh atau menggapai ilmal kalami akan ilmu kalam. Artinya kalau dikonstruksi menjadi sebuah pertanyaan, apakah seorang usuli, seorang ahli usul fiqh, seorang ahli fikih, seorang ahli tafsir itu apakah menjadi syarat harus menguasai, mampu menggapai ilmu kalam dulu? Li'annahu karena seseorang, karena ilmu kalam, karena sesungguhnya seseorang qoblal faraghi minal kulliyil a'la, sebelum menyelesaikan qoblal faraghi, sebelum menyelesaikan minal kulli dari ilmu yang bersifat universal al-a'la yang paling tinggi, kaifa yumkinu bagaimana mungkin an-nuzulu bisa menurun atau menjadi turunan ilal juz'il asfali kepada ilmu yang bersifat partikel yang paling mendasar. Artinya bagaimana mungkin seseorang itu akan bisa menurunkan ya menjadi kajian-kajian ilmu yang bersifat juz'i sampai tingkatan yang terendah, baik itu belajar ilmu tajwid maupun disiplin ilmu yang terkait dengan ilmu fikih ataupun ilmu tafsir. Bagaimana mungkin akan bisa sampai kepada disiplin ilmu yang bersifat juz'i kalau sebelum menguasai daripada ilmu kalam yang bersifat universal tadi? Jadi dalam konteks ini mempertanyakan kalau begitu bahwa ilmu kalam itu menjadi syarat seseorang sebelum dia menggeluti disiplin ilmu secara juz'iyah atau spesifik. Kulna saya katakan, kami katakan laisa dzalika, laisa tiada apa dzalika ilmu kalam syarton menjadi syarat fi kaunihi di dalam keberadaannya seseorang usulian menjadi seorang ahli usul fiqh. Dijawab tidak, bahwasanya ilmu kalam itu tidak menjadi syarat bagi seorang yang mendalami ilmu usul fiqh. Wa faqihan, dan begitu pula tidak menjadi syarat untuk menjadi seorang ahli fikih itu harus menguasai ilmu kalam. Wa mufassiron, dan sebagai seorang ahli tafsir, wa muhaddisan, dan sebagai ahli hadis, bahwa ilmu kalam itu tidak menjadi syarat. Tetapi wa in kana dzalika, nah ini, dan andaikan ada apa dzalika ilmu kalam itu syarton menjadi syarat, maka fi kaunihi akan ada di dalam adanya ilmu kalam itu fi kauni akan keberadaan al usuli atau al faqih, adanya itu ada apa itu? Kau ini aliman mutlakon akan menjadi seorang itu aliman mutlakon akan menjadi seorang alim yang sangat luar biasa mutlaknya. Dan kalau toh andaikan itu dijadikan syarat, maka orang-orang yang menekuni disiplin ilmu itu akan mempunyai ilmu yang sangat luar biasa, menjadi seorang alim yang mutlak, malian yang penuh bil ulumi dengan ilmu-ilmu ad-diniyati yang bersifat yaitu spiritual atau agama. Wadzalika, adapun itu annahu, bahwasanya seseorang ma min ilmin, tidak ada satupun dari ilmu minal ulumil juz'iyati, dari ilmu-ilmu yang bersifat partikel atau disiplin ilmu, spesifikasi ilmu, tidak ada satupun dari ilmu-ilmu yang partikel ini illa kecuali walahu, dan itu bagi ilmu mabadi'u, adapun beberapa prinsip-prinsip dasar tuhodu yang bisa diambil, yang bisa dijadikan musallamatan untuk diterima bitaklidi secara taklid bidzalikal ilmi terhadap ilmu itu. Artinya bahwa tidak ada satupun ilmu yang bersifat partikel, disiplin ilmu yang bersifat juz'iyah ini loh,
Tidak akan ada kecuali pada setiap ilmu-ilmu atau disiplin ilmu itu kecuali harus memiliki apa yang disebut dengan mabadi, prinsip-prinsip dasar daripada ilmu. Apa prinsip dasar daripada ilmu? Contoh, ketika Anda mempelajari tentang ilmu ushul fiqh, maka Anda harus lebih dahulu mempunyai dasar-dasar daripada kajian ilmu fiqh. Satu misal, apa sih adilatul hukmi itu, dalil-dalil hukum? Oh, ternyata Al-Quran. Bagaimana Al-Quran diposisikan sebagai dalil hukum? Nomor 2 adalah sunnah. Nomor 3 adalah ijma, dan nomor 4 adalah qiyas. Anda harus mengerti itu terkait dengan dasar-dasar ilmu yang ada di dalam ushul fiqh. Bagaimana mungkin engkau atau kita akan menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang ahli di dalam ilmu ushul fiqh kalau kita tidak memiliki apa mabadi, dasar-dasar ilmu dari itu. Sama dengan ketika seseorang mempelajari kajian ilmu nahwu, maka dia harus mengetahui betul dasar-dasar prinsip daripada ilmu nahwu. Satu misal, mengetahui apa i'rab, apa yang disebut dengan awamil, perubahan-perubahan kalimat itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, mengerti tentang i'rab, mengerti terhadap perubahan-perubahan kalimat, disitulah nanti itu yang disebut dengan disiplin ilmu. Artinya bahwa setiap kajian disiplin ilmu itu harus ada atau memiliki prinsip-prinsip dasar. Ketika orang mendalami ilmu tafsir, maka sebelum dia akan menggeluti secara profesional terhadap ilmu tafsir, maka dia harus paham dulu terhadap ilmu balaghah. Harus juga dita'alluqkan, ada keterkaitan dengan ilmu tarikh, ada juga dikaitkan dengan ilmu, satu misal dengan ilmu-ilmu yang lain yang mendorong ilmu sastra, adab, satu misal. Itu keterkaitannya ada, dan itulah yang disebut dengan mabadi atau prinsip-prinsip dasar dari sebuah ilmu. Sehingga itu juga harus diterima dengan cara taklid. Ketika Anda menggeluti ilmu ushul fiqh, nah, apa sih prinsip dasarnya ilmu ushul fiqh itu? Oh, harus menguasai qiyas. Sudah diterima begitu saja. Jadi tidak perlu kita itu akan mengkaji atau mempertanyakan kenapa kok harus qiyas, kenapa kok harus hadis, kenapa kok harus ijma yang menjadi adillatul ahkam. Ya, nah itu tidak usah dipertanyakan lagi. Atau dalam konteks fikih, satu misal, kenapa sih sholat maghrib itu kok 3 rakaat sementara subuh itu kok 2 rakaat? Tidak usah lagi, terimalah dasar-dasar prinsip ibadah itu diterima dengan cara taklid. Tuhodu musallamatan bitaklid. Ketika kita melaksanakan kewajiban sholat duhur 4 rakaat, tidak usah terima dengan cara taklid sebagaimana yang telah diajarkan oleh para salafus soleh terhadap ilmu itu. Lah baru kemudian wayut labu, dan dicari burhanus subutiha, argumentasi penetapan daripada ulumul juz'iyah tadi, min ilmin akhar, dari ilmu yang lain. Baru nanti bisa dikaitkan. Kalau sudah Anda menerima satu misal bahwa ketika mempelajari disiplin ilmu fikih, satu misal fikihnya sholat, oh kita terima sholat itu 4 rakaat. Kemudian ketika sudah kita terima dengan cara taklid sebagaimana diajarkan oleh ulama unas salafus soleh, ya, maka kemudian kita kalau sudah naik nanti kita sudah terima akan jumlah sholat sesuai dengan ditentukan Al-Quran, baru kemudian kita akan mencari mana sih dalil hukum terkait dengan sholat. Nah nanti akan bisa dikaitkan dengan ilmu yang lain. Satu misal, ketika kita memahami terhadap perintah sholat itu, apakah ada bahasa wajib sholat? Ternyata tidak ada di dalam Al-Quran kaitannya dengan kalimat yang menunjukkan wajib, itu tidak ada. Cuma yang ada adalah aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah
Ini tidak cukup di dalam menganalisa terhadap ayat ini yang kemudian lahir hukum wajib itu tidak cukup. Tapi apa itu? Nanti bisa ditetapkan fi ilmin akhar dengan ilmu yang lain. Oh, ketika Allah menggunakan kalimat aqimus sholah, di mana aqimus sholah merupakan bentuk sigot fi'il amar, maka kemudian diuji, dikaji, diteliti. Oh, ternyata aqimus sholah itu merupakan fi'il amar, dan amar itu dalalatul alal wajib, alal wujub, satu misal. Lah ini kan ada kaitannya nanti. Ya, teks-teks Al-Qur'an itu ada kaitannya dengan ilmu nahwu. Fi ilmin akhar, ketika harus menyimpulkan bahwa sholat itu kemudian menjadi wajib. Wal faqihu, maka adapun seorang ahli fikih itu yang dulu selalu mengkaji atau menganalisa, tugas daripada seorang ahli fikih, ya, punya fungsi, punya peran, punya otoritas. Seorang ahli fikih itu dalam hal apa kajiannya adalah fi nisbati fi'lil mukallafi, yaitu kaitannya perbuatan mukallaf bila dikaitkan ila kepada kitab syar'i, kepada kalamullah atau perintah syara', fi amrihi dalam masalah perintahnya kitab syar'i, wa nahyi dan di dalam masalah atau di dalam larangannya kitab syar'i. Ini domain otoritas, wewenang dari seorang fakih itu adalah di mana dia mengkaji terhadap hubungan perbuatan seorang mukallaf dikaitkan dengan teks-teks, ya, dengan khitab syar'i, dengan perintah khitabnya Allah, ya, di dalam masalah perintah dan larangan. Apakah apa yang dilakukan oleh seseorang itu di dalam melaksanakan sholat itu apakah ada perintahnya apa enggak? Nah, di situ kajiannya ulama fikih. Loh, kenapa sih orang itu kok tidak mau minum khamar? Oh, ternyata ketika dicek bahwa orang mukmin tidak mau minum khamar itu karena di situ ada keterkaitan. Tidak maunya itu, tidak mau melakukan, tidak mau minum khamar itu karena di situ ada kaitannya dengan khitab syar'i dalam bentuk nahyi, dalam bentuk dilarang untuk minum. Jadi kajiannya itu lebih kepada hubungan antara sesuatu yang dilakukan oleh orang mukmin dikaitkan dengan adakah di sana perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu ada kaitannya dengan khitab syar'i apa enggak, ada perintah atau ada larangan. Itu yang dikaji oleh al-faqih. Walaisa, dan tidak ada alaihi atas fakih apa iqamatul burhani, mendatangkan argumentasi ala isbatil af'alil ikhtiyariyati, atas menetapkan atau atas memvalidasi perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat memilih atau sesuai dengan keinginan yang baik lil mukallafina, bagi orang-orang mukallaf. Jadi ini bukan kajian atau otoritas seorang ahli fikih. Orang ahli fikih itu tidak boleh mendatangkan argumentasi atas menetapkan perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiari, keinginan orang. Itu bukan domainnya ahli fikih ini, ya. Ini biasanya domainnya filsafat, filosof, ilmu psikologi ini. Ada orang berubah, ya, keinginannya awalnya pengen ke Surabaya, kemudian tidak jadi ke Surabaya. Lah ini bukan kajiannya orang ahli fikih, ya. Orang mau batuk, ya, orang mau makan nanti jam 12, ini bukan kajiannya orang ahli fikih. Jadi orang ahli fikih itu tidak boleh atau bukan menjadi domain orang ahli fikih, itu bukan menjadi domainnya, yaitu apa itu? Iqamatul burhan, mendatangkan argumentasi, mencarikan dalil untuk menetapkan perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiari. Kalau sholat, iya ditentukan waktunya. Loh, kalau kalian mau ke Surabaya terserah itu, mau jalan ke timur monggo. Nah, ini bukan domainnya orang ahli fikih terkait dengan apa? Af'alul ikhtiyariyah. Sementara fakot angkarot sungguh telah menafikan atau mengingkari siapa al-Jabariyah, tuh kelompok orang-orang Jabari. Orang Jabari itu adalah kelompok
golongan orang-orang yang bersifat totalisme. Totalisme itu adalah bahwa segala apa yang dilakukan oleh manusia itu merupakan perbuatan Tuhan. Nah, orang Jabari itu menolak atau menegasikan, ya, menafikan akan perbuatan manusia. Dan ini tentu bertentangan dengan kaidah di atas ini. Ya. Hanya tidak semua, kalau sifatnya keinginan memilih orang itu bukan menjadi domainnya orang ahli fikih. Ya. Sementara orang-orang Jabari itu menganggap atau berkeyakinan bahwa seluruh apa yang dilakukan manusia itu adalah perbuatan Tuhan. Kalau nanti dikaitkan berarti itu perbuatan Tuhan, berarti kan menjadi kajiannya orang fikih juga kan? Nah, wa angkarot, dan begitu juga mengingkari siapa ta'ifatun, kelompok Mu'tazilah, mengingkari wujud al-arodi, akan adanya arod, sifat yang silih berganti datang dan pergi, seperti sakit, seperti orang bekerja, seperti mandi, seperti sakit, seperti makan, itu kan perbuatan arod. Nah, orang-orang Mu'tazili itu mengingkari adanya itu, wa angkarot, mengingkari siapa ta'ifatun, kelompok wujud al-arodi, akan adanya sifat yang kadang datang kadang pergi itu. Sementara wal fi'lu, sementara sebuah perbuatan manusia itu semuanya adalah arodun, adalah silih berganti perginya, kadang datang kadang pergi. Wala alal faqihi, begitu juga tidak menjadi domain otoritas kajian, ya, alal faqihi, bagi seorang ahli fikih apa? Iqamatul burhani ala subuti hitabi syar'i, yaitu mendatangkan argumentasi untuk menetapkan hitobnya syarak. Ini juga bukan menjadi domain kajian ulama fikih. Yang terkait dengan apa itu? Yaitu mendatangkan atau butuh adanya dalil untuk menetapkan kitab syar'i. Ya bisa, itu wewenang Allah. Ketika Allah menarasikan, ketika Allah mewajibkan hambanya dengan melaksanakan sholat, ya sudah, di situ aja kaitannya, hubungan perbuatan antara yang dilakukan sholat, ya, dengan kitab Allah itu ada apa enggak? Oh ternyata ada, ya itu aja. Apa yang telah disampaikan, ditulis di dalam teks Al-Quran itu aja. Tidak perlu mempertanyakan atau menggugat kenapa, apa latar belakangnya kitab syar'i ini. Ini bukan kajian seorang ahli fikih. Artinya bahwa seorang ahli fikih itu tidak menjadi bagian otoritas kajiannya untuk menetapkan daripada kitab syar'i ala subuti kitab syar'i. Tidak bisa, itu bukan domainnya, itu menetapkan terhadap kitab syar'i. Jadi kenapa Allah kok mewajibkan sholat, ya, terus gimana dulu Allah waktu itu dalam keadaan bagaimana? Lah ini bukan apa domain kajiannya seorang faqih. Wa anna lillahi ta'ala, karena sesungguhnya Allah memiliki atau bagi Allah ta'ala kalaman, Allah itu punya kalamullah yang akhirnya menjadi Al-Quran itu. Qaiman binafsi, yang berdiri sendiri kalamnya Allah, tidak ada intervensi dari siapapun. Karena Allah itu mempunyai otoritas yang tidak boleh diintervensi siapapun dan tidak akan bisa menguasai atau bisa mengintervensi kepada keputusan Allah. Nah itu Allah mempunyai kalam yang berdiri sendiri. Adapun kalam yang berdiri sendiri itu amrun wa nahyun, berupa dikejuantahkan oleh Allah dalam bentuk ada kalimat perintah, ada perintah dan ada larangan. Perintah sholat itu hanya Allah, nggak perlu sampai tanya kenapa Allah kok memerintahkan, nggak perlu itu bukan kajian orang ahli fikih. Walakin, akan tetapi yahudu, menjadikan pegangan siapa al-faqih hubut al-khitabi, akan penetapan khitab perintah minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala.
wasubutal fi'li minal mukallafi, dan menetapkan perbuatan daripada perbuatan seorang mukallaf ala sabilit taklidi, dengan cara taklid. Terima, begitu perintahnya Allah, sholat ya sudah diterima, melaksanakan sholat, itu namanya ala sabilit taklid. Jadi itu yang menjadi domain kajian orang ahli fikih, di mana dia menjadi pegangan untuk menetapkan khitabnya Allah, menetapkan khitab di dalam ayat Al-Quran itu terkait dengan perbuatan manusia dengan cara taklid, nerima apa adanya, tidak perlu menggugat. Kalau menggugat kan itu namanya isbatu khitab syar'i, kan ingin menetapkan khitabnya syara, itu nggak boleh seperti itu. Tapi diterima apapun bunyinya khitab syar'a, apapun yang telah ditetapkan, ditulis, difirmankan oleh Allah, yaitu terima, nggak perlu digugat. Wayang guru dan mengkaji siapa? Ulama fikih. Wayang guru dan mengkaji ulama fikih binisbatil fi'li, ya, di dalam keterkaitan atau berkaitan dengan perbuatan manusia, menghubungkan atau mengaitkan ilal khitabi kepada khitab Allah atau perintah Allah. Bayakunu, sehingga ada qad qoma, sungguh telah menegakkan siapa al-faqih, ya, bimunta ilmihi, dengan puncak, dengan ketinggian, dengan puncak ilmunya. Jadi ketika sudah seperti ini, bahwa betul-betul seorang faqih ini baru, ya, karena betul-betul dia memposisikan akan peran dan otoritasnya sebagai seorang faqih. Dia menganalisis, ya, dia melihat, dia menilai keterkaitan hubungan perbuatan seorang mukallaf dengan kitab Allah. Kalau sudah seperti itu, fayakunu qad qoma, maka ada qad qoma, ada siapa si faqih, qad qoma, sungguh telah melaksanakan siapa faqih bimuntaha ilmi, dengan ilmu yang paling tinggi. Wa kadzalika, begitu juga yang sama, wa kadzalika, dan itu seperti al-faqih al-usuliyu, adapun seorang ahli usul fiqh, di mana seorang ahli usul fiqh itu juga yahudu harus menjadikan siapa usuli bitaklidi, dengan cara taklid, dengan cara menerima begitu saja, tidak perlu protes, tidak perlu menggugat. Orang usul fiqh itu minal mutakallimi, dari orang-orang teolog, dari orang-orang filosof, dari orang-orang ahli agama, ya, dalam orang-orang ahli teolog ini. Anna qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan Rasulullah itu menjadi apa? Menjadi, yaitu hujjatun, menjadi hujjah. Itu yang perlu ditakliti oleh seorang usuli. Jadi ketika bicara tentang hadis Rasulullah, maka tidak perlu digugat. Hadis Rasulullah, ya itulah, harus diterima seperti itu saja. Ya, saya ulangi lagi, wa kadzalika, begitu juga itu, ya, itu siapa al-faqih al-usuli, adapun seorang ahli usul fiqh, yahudu harus berpegang teguh, yahudu berpegang teguh. Siapa usuli bitaklidi, dengan cara taklid, taklidnya minal mutakallimi, terhadap seorang ahli teolog, yang dengan taklidnya anna qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang bahwasanya dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hujjatun, menjadi hujjah, wa dalilun, dan menjadi dalil, wajibus sidqi, yang wajib akan yakinnya kebenarannya. Summa yang dulu, maka kemudian mengkaji siapa al-usuli. Jadi pertama, tugas seorang usuli itu ketika menta'alukkan dengan ilmu yang lain, bahwa dia harus pasrah, dia harus taklid kepada para teolog, dengan menyampaikan bahwa
kaul Rasul, ucapan Rasulullah itu sudah menjadi hujah dan sudah menjadi dalil yang wajib akan kebenarannya. Kemudian summa yang dulu baru kemudian menganalisa siapa usuli fi wujuhi dalalatihi, di dalam beberapa cara dalalahnya, atau di dalam beberapa teori-teori atau cara-cara atau sisi-sisi penunjukan daripada kaul Rasul. Bagaimana kaul Rasul itu menunjukkan terhadap hukum, ya. Ucapan Rasulullah itu ketika menunjuk terhadap persoalan-persoalan itu bagaimana cara penunjukan dalil itu kemudian bisa disimpulkan menjadi sebuah hukum. Apa di situ ada siwot, ada taksis, ada am. Nah ini maksudnya. Wa syuruti sihati, dan syarat-syarat keabsahan daripada kaul Rasulullah. Apakah harus mutawatir? Bagaimana kalau dengan hadis ahad atau misal, atau hadis dhaif itu bagaimana? Nah ini kajiannya ulama-ulama usul fiqh. Karena itu fakullu alimin bi ilmin minal ulumil juz'iyati fa innahu muqallidun la mahalata fi mabadi ilmihi. Fakullu alimin, maka adapun setiap orang yang mengetahui, orang yang berilmu, bi ilmin dengan ilmu, minal ulumil juz'iyati dari ilmu-ilmu yang bersifat spesifik, ya, seperti ilmu tafsir, ilmu sudah spesifik, bukan ilmu kuliah, ilmu yang bersifat universal seperti ilmu kalam, sudah menjadi disiplin ilmu ini. Setiap ilmu dari ilmu-ilmu yang sudah menjadi disiplin ilmu, maka fa innahu muqallidun, sesungguhnya setiap ilmu yang sudah menjadi disiplin ilmu itu pasti sifatnya muqallid, taklid, sifatnya masih menerima, taklid lah, ya. Lama halata pasti bima badi ilmi, di dalam prinsip-prinsip dasar ilmunya. Ila ayataroko, sehingga akan bisa pelan-pelan akan bisa naik siapa alim, ilal ilmil a'la, sampai kepada ilmu yang paling tinggi. Dalam hal ini adalah ilmu kuliah, ya, ilmu kuliah adalah ilmu kalam. Wa yakunu, sehingga ada hina idin, ketika itu qad jawaza, telah melewati apa ilmu, telah lewat apa ilmuhu, ilmunya seorang alim, ila ilmin akhar, kepada kajian ilmu yang lain, ya. Kita lanjutkan lagi, bayanu kaifiyati dauronihi alal aqtabil arba'ah. Sekarang kita akan mengkaji tentang penjelasan bayanu kaifiyati dauronihi. Bayanu kaifiyati dauronihi, adapun menjelaskan bagaimana cara atau metodologi berputarnya ilmu usul fiqh. Bagaimana perputarannya usul fiqh itu alal aqabi, terhadap pilar-pilar al arbaati yang 4. Ilam, ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, idza fahimta, apabila sudah faham siapa engkau, anna nadhrul usuli, akan sesungguhnya kajian seorang ahli usul fiqh, akan kajian seorang ahli usul fiqh fi wajhi, kurang terang ini, fi wajhi dalalatil adillati sam'iyati, di dalam menunjukkan, di dalam mengarahkan penunjukan dari dalil-dalil yang bersifat sam'iyah, artinya Al-Quran. Bagaimana sih caranya, metodologinya, caranya, penunjukan dari dalil Al-Quran itu loh, bagaimana caranya, ya. Alal ahkami syar'iyati, di dalam menunjukkan hukum-hukum yang bersifat syariah.
hukum-hukum yang bersifat syariah. Lam yakfa, maka jelaslah, lam yakfa, maka jelas, tidak samar lagi, alaika atasmu, bahwa annal maksuda, bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan ya oleh kajian ilmu usul fiqh itu, yang dimaksudkan adalah ma'rifatu kaifiyati iktibasil ahkam, untuk mengetahui, yaitu mengetahui bagaimana cara melakukan yaitu penggalian hukum ya, istimbatul ahkam, bagaimana caranya untuk mengetahui bagaimana cara menggali daripada hukum-hukum yang bersumber minal adillati, dari dalil-dalil yang ada. Dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Maka itu fawajaba, wajib apa an-nadru, mengkaji fil ahkami, di dalam hukum-hukumnya, wa aksamia, dan di dalam pembagian daripada hukum-hukumnya. Summa, kemudian ya, maksudnya di sini maka tidak samar lagi bagimu bahwa tujuan kajian orang-orang ahli usul fiqh itu pertama adalah untuk mengetahui bagaimana caranya para mujtahid, bagaimana mujtahid itu di dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang ada. Maka itu wajib mengkaji ya, dalam hal ini itu mengkaji terhadap hukum-hukum dan pembagiannya. Summa fil adillati wa aksamia, dan kemudian di dalam dalil-dalil dan pembagiannya dalil. Summa fi kaifiyati iktibasil ahkami minal adillati, yaitu kemudian apa itu menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menggali hukum-hukum dari dalil-dalil yang ada. Summa fi sifatil muktabis, kemudian nanti menjelaskan, ingin mengetahui tentang sifat-sifatnya seorang yang menggali hukum atau disebut dengan mujtahid. Alladzi, yang lahu bagi mujtahid, fi apa itu, yaitu alladzi, yang lahu bagi mujtahid, ayak tabisa, ketika menggali siapa muktabis, menggali siapa mujtahid, al ahkama, terhadap hukum-hukum. Dan ini juga bagian daripada kajian ilmu usul fiqh, yaitu ingin mengetahui bagaimana seorang mujtahid itu di dalam menggali hukum-hukum itu loh, tentu dengan mengetahui sifat-sifat mujtahid. Fa'innal akama, maka sesungguhnya hukum-hukum itu samaratun, ibaratnya seperti buah. Wa kullu samratin, dan adapun setiap buah, falaha, maka itu bagi buah sifatun, adapun sifat, wa hakikatun, dan hakikat fi nafsiyah, pada buah itu sendiri. Jadi kalau diibaratkan sebuah tanaman, bahwa yang namanya hukum itu, hukum wajib, sunnah, haram, mubah, itu diibaratkan seperti buah. Dan setiap buah, wa kullu samratin, setiap buah itu pasti pertama ada sifatnya, ada cirinya, dan ada zatnya. Buah itu ada. Satu misal zatnya buah apel, ya ada apelnya, dan kemudian ada sifat, gambaran tentang apel. Jadi terkandung di situ terkait dengan buah itu ada sifat dan ada hakikat. Hukum juga begitu. Dan kemudian pada setiap buah, wala, dan bagi buah itu musmirun, ada yang membuahkan. Tidak mungkin buah itu begitu ada atau tiba-tiba ada, tidak mungkin. Buah itu pasti ada yang melahirkan buah itu. Ya, melahirkan buah itu dalam kata lain itu merupakan dalil, sumber hukum tadi. Ya, sumber hukum itu. Jadi saya ulangi lagi bahwa walaha musmirun wa mustasmirun, dan ada juga yang mengambil buah. Ketika sudah ada buahnya dan ada yang membuahkan,
Karena ada pohonnya di situ, ada akarnya, ada pohonnya. Di situ kan lahirnya buah kan dari situ. Serta ada yang mengambil buah, namanya mustasmir, orang yang mengambil buah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah watorikun fil istismar. Dan ada cara, metodologi atau ada cara-cara di dalam mengambil buah. Wasamrotu, maka adapun buah itu minal ahkami, termasuk bagian daripada hukum. Jadi kalau diibaratkan buah, bahwa hukum itu adalah buah. Ani maksudnya menghendaki musonef, apa yang dimaksudkan hukum itu al-wujubah wajib, wal hadro dan larangan, wan nadba sunnah, wal karohata makruh, wal ibahata dan mubah, wal husna dan bagus, wal kubha ya dan jelek, wal qadha dan qadha, wal ada dan ada, wasihata dan benar atau sah, wal fasada dan batal, wa ghairiha dan lain sebagainya. Itu namanya hukum. Hukum itu dalam kata lain kalau diibaratkan pohon-pohonan itu adalah buah. Ya, yang dicari orang adalah buahnya. Seperti kita orang awam itu ya nerima buahnya saja. Biarkan yang bagian, ada bagian yang yang mengambil buah. Ya, yang mengambil buah itu namanya mujtahid. Ya, sementara kita ini adalah orang yang menikmati buah. Maka itu wal musmir, sedangkan wal musammiru, sedangkan adapun yang membuahkan, ya adapun musammir itu al adillatu, namanya dalil-dalil. Wa ya adapun dalil itu salah satu, ada 3 dalil hukum. Alkitabu, satu Quran, wasunatu dan sunnah, wal ijma'u dan ijma' fakot saja. Ini yang menjadi pegangannya Imam Ghazali. Tapi bagi ulama lain nambah apa? Nambah kias. Kias itu dianggap sebagai dalil hukum. Kalau Imam Ghazali tidak, itu alat untuk mengambil hukum. Jadi masuk kepada turukul istismar itu. Sehingga beliau tidak memasukkan kias itu bagian daripada dalil hukum. Sementara wa turukul istismari, adapun cara-cara mengambil buah, ya adapun turukul istismar itu wujuhu dalalatil adillati, yaitu menunjukkan atau mengarahkan dari penunjukan dalil-dalil, ya teori bagaimana caranya, ya untuk, jadi ini turukul istismar itu bagaimana cara mengambil buah yang ada itu dengan menggunakan alat tentunya, pisau analisis. Jadi wa turukul istismari, adapun cara-cara atau metode-metode mengambil buah, ya adapun turukul istismar itu wujud dalalatil adilah, yang dimaksudkan adalah cara-cara penunjukan dari dalil-dalil yang ada itu. Wa ya adapun apa itu, yaitu turukul istismar arbaatun, ada 4. Karena begitu al aqwalu, adapun ucapan-ucapan, imma'an tadallah, ada kalanya ucapan itu menunjukkan ala syai'i, atas sesuatu, bizighatiha, melalui bentuk sighotnya akwal. Artinya begini loh, jadi metodologi di dalam mengistinbat akal, yang mana turukul istismar dalam kata lain adalah merupakan pisau analis yang digunakan oleh seorang mujtahid. Beliau menggunakan pendekatan secara tekstual melalui kebahasaan. Dilihat dari bentuk sighotnya dulu. Tentu bicara sighot nanti ada kaitannya dengan ilmu nahwu, ada kaitannya dengan ilmu sorof. Ya, bisighot ya dalam bentuk sighotnya, apakah ini fa'il amar, apakah ini fi'il mati, ya, apakah ini kategori taksis am, wa mandhumiha, dan nanti bisa ditunjukkan melalui susunan daripada akwal.
ketika bicara tentang ayat ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, itu apa yang ada di dalam ayat itu maksudnya? Maksudnya bahwa seseorang itu tidak boleh sholat di luar waktunya. Nah, satu misal seperti itu. Ketika orang itu sholat di luar waktunya, bahwa orang itu telah melakukan kemaksiatan. Au bifahwaha, atau maksud daripada akwal. Wa mafhumiha, dan apa yang bisa dipahami dari afwal. Au biiktidaiha, atau melalui ya, atau melalui pengaruh-pengaruh daripada akwal atau kalimat itu tadi. Wa dzururiyatiha, dan kepentingan-kepentingan. Au bimakuliha, atau rasionalitas daripada akwal itu masuk akal apa enggak? Wa maknaha, serta makna-makna yang ada di dalam akwal al mustanbatu, yang bisa digali minha, daripadanya, daripada akwal tadi. Nah, itu termasuk kategori turukul istismar. Sementara wal mustasmiru, apakah wal mutasammiru, adapun orang yang mengambil buah, adapun mutasammir itu al mujtahid, itu seorang mujtahid ya. Wali annahu kana wala buddha, maka tidak boleh, tidak artinya wajib, mima'rifati sifatihi, mengetahui daripada sifat-sifatnya mujtahid, wa syuruti, dan syarat-syarat mujtahid, wa ahkami, dan syarat-syarat dan hukum-hukumnya mujtahid. Jadi seorang yang mengambil buah itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya, harus mengetahui ya, harus kita ketahui juga dia harus betul-betul orang yang bisa dipertanggungjawabkan, orang yang ahli. Fa'idzan, kalau begitu jumlatul umuri, adapun jumlatul usuli, adapun susunan atau jumlah keseluruhan daripada dasar-dasar hukum, atau apa yang namanya al-usul, dasar-dasar kajian usul fiqh, taduru, berputar apa jumlatul usul ala arba'ati aqtabin, atas 4 pilar. Pertama al-qatbul awwalu, adapun pilar yang pertama fil ahkami, tentang masalah hukum-hukum. Jadi tadi sudah dijelaskan di atas tadi. Jadi pilar hukum itu pilar, ada 4 pilar di dalam membangun sebuah hukum. Pertama adalah hukum itu sendiri. Hukum dalam kata lain, sebab ini dijelaskan di atas, ia adalah merupakan buah, dan buah inilah yang akan dinikmati oleh kebanyakan orang ya. Penikmat itu istilah lain sebagai seorang mukallid ini. Wal buda'atu, adapun mengawali biya dengan hukum itu aula, lebih utama. Jadi mengkaji tentang hukum wajib, haram, makruh, sunnah, itu yang paling utama kajiannya. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya kajian tentang hukum-hukum itu as-samratu, menjadi sebuah buah al matlubatu, yang dicari. Yang dicari oleh kita ya buahnya kan, ya, bukan prosesnya, buahnya. Maka itu kajian ini diutamakan, didahulukan dari kajian-kajian yang lain, sehingga dia hukum itu, kajian tentang hukum itu dijadikan pilar pertama. Al-qadbusani, adapun pilar kedua, yaitu fil adillati, di dalam dalil-dalil. Dalil hukum ini dijadikan pilar keduanya. Wa ya, adapun adillatul hukmi, dalil-dalil hukum itu alkitabu, kitab, wa sunnatu, dan sunnah, wal ijma'u, dan ijma'. Wa biha, dan dengan keduanya, wa biha, dan dengan qatbus sami, itu atasnya itu menjadikan 2 sumber hukum itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kenapa idba'zal farawi? Karena setelah merampungkan min ma'rifati samroh,
setelah merampungkan untuk mengenali atau mengetahui tentang hukum atau buah, maka tidak ada la ahama, tidak ada yang jauh lebih urgen selain itu min ma'rifatil musmiri, daripada untuk mengetahui apa itu, yaitu musmir, yaitu yang membuahkan terhadap apa buah yang membuahkan hukum. Dalam hal ini adalah dalil, baru kemudian dijadikan bagian kedua atau dijadikan pilar kedua, yaitu dalil-dalil hukum. Al-qadbu salisu, adapun pilar yang ketiga, yaitu tentang fitorikil istismari, di dalam metode atau cara-cara mengambil buah. Wa fi wajhi dalalatil adillat, wa iya, adapun yang dimaksudkan dengan turukul istismar adalah wajhu dalalatil adillati, penunjukan atau cara penunjukan daripada dalil-dalil itu. Kita lihat gimana sih dalil yang ada di Quran, cara mengarahkan atau menunjukkan bahwa hukum ini haram. Itu nanti kita lihat bagaimana polanya, pola kalimatnya, pola narasinya itu bagaimana. Nah, ini apa pilar yang ketiga. Wahya, adapun yaitu al-qadbu salis, atau yang disebut dengan apa namanya, metode mengambil buah. Ya, wahya arbaatun, ada 4. Melalui apa itu? Melalui pendekatan dalalatun bil mafhumi, menunjukkan melalui pemahaman. Jadi melalui pemahaman, apakah itu melalui isyaratun nas, ya, melalui isyaratun nas. Wa dalalatu bil, yang pertama menunjukkan atau pendekatannya kalimat itu dengan cara susunan, ketersusunan kata. Wa dalalatu bil mafhumi, dan penunjukannya melalui pemahaman terhadap teks-teks yang ada. Wa dalalatu bil darurati, dan penunjukannya secara darurah, kepentingan, ya, kegunaan secara darurah, wal iktidai, dan pengaruhnya. Wa dalalatu bil maknal makuli, dan penunjukannya melalui pengertian-pengertian atau makna-makna yang rasionalitas. Itu cara pendekatan di dalam menggali hukum ketika mempergunakan turukul istismar, metodologi di dalam mengambil buah itu, menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu tadi, bil mandum, dalalatu bil mafhum, dalalatu bil darurah wal iktida, dan dalalatu bil maknal makul. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah al-qadbu rabi', adalah pilar yang keempat. Pilar keempat ini adalah fil mustasmir. Mustasmir itu adalah orang yang mengambil buah. Dalam kata lain, wa huwa adapun al mutasammiru adalah al mujtahid, itu seorang mujtahid. Alladzi, yang yahkumu, memutuskan siapa mujtahid, bidhonnihi, dengan dugaan kuatnya mujtahid. Bicara masalah fikih, maka sesungguhnya fikih itu adalah merupakan dugaan mujtahid. Fikih itu bukan syariat, ya. Kalau syariat kan qot'i, fikih itu adalah pilihan-pilihan sesuai dengan kajian, ya, pendekatan seorang mujtahid menurut dugaannya yang kuat. Tentu dugaan itu didasarkan dengan dalil-dalil yang ada. Wa yuqabiluhu, dan membandingkan hu, kepada si mujtahid, siapa al-muqallid, seorang muqallid yang menjadi perbandingan. Lawannya mujtahid adalah muqallid, alladzi yalzamuhu, yang wajib hu, kepada muqallid, apa atba'uhu, mengikuti kepada mujtahid. Wa yajibu, maka wajib dzikru syurutil muqallidi, yaitu menerangkan tentang syarat-syarat muqallid, wal mujtahidi, dan syarat mujtahid, wasifa ihma, dan sifat daripada keduanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kitab ini akan memberikan wawasan yang bertambah. Minimal kita akan suka dan cinta kepada kajian ilmu usul fiqh. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.